Shalom, masih kurang semangat. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat yang boleh bersama-sama di hari ini untuk beribadah. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati kita sekalian. Mohon waktu kita sejenak untuk mendengarkan penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu 15 Februari 2026. Yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dan posbindu akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 9 sampai selesai di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah bulanan PPGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 17 Februari 2026 pada pukul 17 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang ketiga, mulai bulan Maret 2026, setiap minggu pertama di Jemaat Rantepao akan dilaksanakan ibadah hari Minggu khusus menggunakan bahasa Inggris dan dimulai pada pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang keempat, pelayanan sakramen perjamuan kudus Jemaat Rantepao pada hari ini Minggu 15 Februari 2026 di semua jam ibadah dan dilanjutkan kepada warga jemaat yang tidak mampu ke gereja, antara lain lansia, orang sakit, akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Februari 2026 pukul 9. Diharapkan warga jemaat mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan ini. Kelima, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Nengsi Sesa Paremasa atau istri dari Bapak Domingus Suka pada hari Kamis 12 Februari 26 di Rumah Sakit Elim, dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Kampung Tanete, Karambe. Kedua, Bapak Frederick Tatengkeng, orang tua dari Ibu Evi Elizabeth Tatengkeng pada hari Jumat 13 Februari 2026, dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Makassar. Segenap warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga. Keenam, kelompok musik Mamasa Acoustic Voice akan mengadakan persembahan pujian pada jam ibadah hari ini dalam rangka pencarian dana untuk pelayanan di Mamasa. Karena itu mohon partisipasi Bapak Ibu warga jemaat. Yang ketujuh, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun admisi 2026-2027. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Shalom,
Selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita semua, sehingga saat ini kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang dalam persekutuan yang istimewa ini. Karena gereja merayakan Minggu Transfigurasi, saat kita mengingat bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, di hadapan murid-muridnya. Saat ini kita diundang untuk menapaki kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk memandang dan mengaguminya, tetapi juga untuk dibaharui oleh kehadirannya yang mulia, agar kita dimampukan hidup sebagai terang dan garam dunia. Mari siapkan hati, siapkan jiwa dan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan yang hidup dan bertahta dalam terang kemuliaan. Saat ini kita pakai liturgi khusus. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka, dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan menunjukkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku Di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Memecahkan mereka seperti pemikat tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, Terimalah pengajaran, Hai para hakim dunia, beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Silakan berdiri.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Besertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu yang lalu, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, sesungguhnya kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena itu saudara-saudara, mari dengan penuh kerendahan hati, sebagai orang yang telah ditebus, kita tunduk kepala mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika datang di hadapan kemuliaan Tuhan, kita pun disadarkan akan kelemahan dan dosa-dosa kita. Namun terang kemuliaannya menyingkapkan segala yang tersembunyi dalam hati kita, keegoisan, ketakutan, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan kepadanya. Karena itu marilah dalam datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunannya dan kita berdoa. Tuhan yang mulia dan kudus, kami mengaku bahwa kami sering gagal mengenali kehadiran-Mu. Kami lebih suka tinggal dalam kenyamanan hidup daripada berjumpa dengan Tuhan. Kami menutup mata terhadap terang kemuliaan-Mu dan berjalan dalam bayang-bayang dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, ubahlah dan tuntunlah kami untuk terus menapaki jalan-Mu menuju terang kemuliaan yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Noda
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Disilakan paduan suara Immanuel.
Ya, terima kasih paduan suara Immanuel. Saya pikir ini salah satu kelompok paduan suara tertua di Toraja ya. Pira memuruk nah. Mangka mau ulang tahun to sangal lo. 40. Ya, 49. Jadi tahun depan kita rayakan 1 abad dengan acara khusus dan harus di Bunga Lalan ya. Supaya kalau di tempat lain banyak orang tidak bisa ikut. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Ya, Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang telah terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, hari di mana kami mengenang perubahan rupa Yesus menjadi yang sungguh amat mulia. Kami sebagai pengikut Yesus sungguh bergembira. Karena dari semua yang mulia di dunia ini, Dialah yang termulia. Dialah yang maha mulia, yang layak dimuliakan dan terus diagungkan. Firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan. Terangilah kami ya Roh Kudus, supaya kami menikmati firman-Mu dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung, dan tunggulah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu berisi hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bersama Yosua abdinya, Musa naik ke gunung Allah itu. Tetapi kepada tua-tua itu ia berkata, "Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersamamu? Siapa yang mempunyai perkara, pergilah menghadap mereka." Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7, ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke dalam awan dan terus mendaki gunung itu. Ia berada di atas gunung itu 40 hari, 40 malam. Amin, firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa
ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Haleluya. Injil Matius pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Amin. Kura sumanga puang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kemarin ya
tanggal 14 Februari, ya sudah menjadi tradisi di kalangan gereja, khususnya di kalangan anak muda, dirayakan sebagai hari Valentine, hari kasih sayang. Ya mungkin ada di antara kita yang merayakannya kemarin atau tadi malam, atau mungkin ada juga yang tidak merayakannya. Atau mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa hari Valentine itu hanya harinya orang muda. Lalu kalau kita katakan hanya harinya orang muda, apakah hanya orang muda yang butuh kasih sayang? Jadi sebelum saya lanjutkan, mungkin bagus kita berjabat tangan dulu, ya. Bersalam-salaman, ya. Ya, selamat hari Valentine, selamat kasih sayang. Siapa tahu ada di sini, mungkin ada yang belum ada yang sayang-sayang khusus, ya. Dan sepulangnya nanti bisa ada yang berikan salam khusus lagi, ya. Ya, ya, selamat hari ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan gereja sendiri masih ada percakapan bahwa apakah cocok kita merayakan hari Valentine berdasarkan tanggal ini. Tetapi yang saya mau katakan ialah bahwa merayakan atau mengenang kasih sayang itu sangat penting. Dan kalau kita telusuri latar belakangnya dalam perjalanan sejarah sehingga muncul ini hari Valentine, ternyata bahwa pada abad yang ketiga di Roma ada seorang kaisar yang rupanya bengis, namanya Kaisar Claudius II. Dia melarang semua laki-laki yang muda untuk kawin, apalagi tentara. Wah, bayangkan. Saya pikir tidak ada di antara kita di sini yang setuju dengan hal itu andai kata kita ada di Roma. Orang yang tidak mau kawin pun juga pasti tidak setuju. Tapi itulah perintah dari seorang kaisar. Kaisar Claudius mengatakan bahwa semua pemuda tidak boleh kawin. Karena sebagai negara yang kuat waktu itu, negara Romawi, berupaya supaya kekuatan militernya itu tidak boleh diganggu oleh yang lain-lain, tidak boleh diganggu oleh urusan keluarga. Lalu kemudian seorang pendeta namanya Valentinus, dia katakan, wah sudah salah nih kaisar ini. Masa orang sudah dilarang untuk kawin? Masa pemuda dilarang untuk berumah tangga? Lalu dia secara sembunyi-sembunyi, kalau ada pemuda, pemudi yang mau kawin, dia berkata secara sembunyi-sembunyi. Banyak orang yang datang kepadanya. Tapi rupanya peristiwa ini sampai ke telinganya Kaisar Claudius II yang bengis itu, lalu kemudian dipanggillah pendeta Valentinus atau Santo Valentinus, sehingga dia setelah dia dipanggil lalu kemudian dia dihukum dengan hukuman mati pada tanggal 14 Februari. Itulah sebabnya sehingga tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari kasih sayang, karena pendeta Valentinus atau Santo Valentinus rela mati oleh karena memperjuangkan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu harapan daripada Santo Valentinus ialah supaya kita bisa menapaki jalan itu dengan penuh cinta kasih. Tema kita pada pagi ini atau hari ini menapaki kemuliaan Tuhan. Lolang lan kamalabiranna puang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Di situ kita melihat bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai biasa juga disebut Gunung Horeb atau Gunung Tuhan.
Nah, memang pada waktu itu orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka belum mempunyai aturan yang tertulis untuk jadi pegangan bagi para pemimpin dalam memimpin umat Tuhan, dalam menuntun orang Israel di padang gurun. Sehingga setelah mereka sampai di kaki Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa supaya dia naik ke Gunung Sinai menghadap Tuhan. Tujuan utamanya dia naik ke Gunung Sinai ialah dalam rangka untuk mengambil hukum dan aturan yang ditulis langsung oleh tangannya Tuhan. Seperti ke-10 hukum Taurat itu. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat untuk Tuhan dalam hubungannya dengan Tuhan, dan hukum yang kelima dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perjalanan dari kaki Gunung Sinai sampai ke atas Gunung Sinai, tidak ringan. Saya bersyukur saya sudah pernah ke sana tahun 2015. Dan perjalanan dari kaki Gunung Sinai itu hanya setengah perjalanan. Kalau kita naik unta dibayar $30. Waktu itu $1 15.000, jadi 450.000. Itu untuk naik unta. Lalu kemudian setengah perjalanan lagi kita berjalan karena unta tidak bisa naik karena terlalu terjal. Jadi kalau ada orang yang menopang kita naik ke atas dibayar lagi $20. Berarti 300.000, jadi ya 750.000 kalau. Tapi saya bersyukur bahwa pada waktu itu karena saya secara pribadi, saya katakan dalam hati saya, pasti waktu Musa naik ke Gunung Sinai ini, pasti dia jalan kaki. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saya. Saya jalan kaki, saya hanya bawa air aqua dua botol. Lalu teman-teman saya naik unta. Nah, landuka morong-morong sidi sapa kukuan aku menimbeta dolar na tinde. Sambil itu dolar baru saya pakai mak kipas-kipas dalam perjalanan naik. Ya. Padahal komitmen saya ialah saya mau jalan untuk menikmati ini karena waktu yang langka. Ya. Banyak orang yang ke Israel tidak sempat naik ke atas. Dan di atas juga itu sebenarnya ada masjid satu dan ada gereja satu. Sangat dingin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa langsung bangkit dan berjalan tanpa keraguan. Tidak ada komentar apa-apa dari Musa selain dia segera mengikuti apa yang Tuhan katakan, bahwa dia segera bangkit dan berjalan naik ke atas Gunung Sinai. Dia tidak peduli perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang mendaki, pokoknya naik saja. Dan itu suatu komitmen yang dinampakkan oleh Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Singkatnya ialah Musa menaati perintah Tuhan karena dia yakin bahwa dia melakukan perintah Tuhan, dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan orang yang mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan, pasti ada jaminan yang pasti. Pasti ada perlindungan, pasti ada pemeliharaan, pasti ada penyertaan. Dalam pengalaman iman yang dialami juga misalnya Abraham, ketika dia dipanggil keluar dari kampung halamannya di Ur-Kasdim, dalam Kejadian 12 diceritakan, ketika dia dipanggil keluar pergi, dia segera. Padahal dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi dia yakin bahwa karena Tuhan yang memanggil, maka pastilah dia akan dibawa ke tempat yang sangat baik. Tidak ada juga komentar dari Abraham bahwa saya kasih tahu dulu keluarga setuju, tidak. Tapi dikatakan Abraham segera bangkit. Dalam Kejadian pasal 22 bagaimana Abraham ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan
anak tunggalnya yang sudah lama dinantikan, tapi Tuhan katakan, pergilah ke bukit, pergilah ke gunung untuk persembahkan anakmu itu menjadi korban bakaran. Abraham sebagai orang yang taat, dia tidak berkomentar apa-apa, dia hanya mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan katakan, karena dia sadar, dia tahu bahwa apa yang Tuhan katakan, sekalipun itu tidak menyenangkan bagi kita, pasti itu adalah yang terbaik. Yang kadangkala dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pertimbangkan apakah itu cocok dengan kata hati kita, apakah itu cocok dengan pikiran kita, apakah itu cocok dengan selera kita, baru kemudian kita katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya juga teringat pengalaman dalam kehidupan gereja Toraja. Misalnya pendeta-pendeta dulu, orang tua kita. Karena kehidupan warga jemaat yang jauh dari kesejahteraan, maka kehidupan mereka yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi tidak mengurungkan niatnya, tidak melemahkan semangat mereka dalam melayani. Sehingga kalau saya lihat, pada umumnya pendeta-pendeta dulu itu, anak-anaknya rata-rata sukses. Padahal rata-rata banyak anaknya, ada yang 8 lah, ada yang 10 lah, ada yang 12. Tapi rata-rata sukses. Karena apa? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Oleh karena mereka loyal kepada Tuhan yang adalah atasan langsung. Dan itu juga telah dinampakkan oleh Musa, bagaimana dia taat, bagaimana dia setia kepada Tuhan. Hanya saja, karena di kuala desi pak kada tu pong matua, ya mau rika tu Musa tu lah mentengkaman nama tama tondok kanaan na kami pong matua, eta eu bisa mentama Musa. Disuakon dulu itu batu ke mendatas suwe na musambak kiko. Oh. Jadi hati-hati juga dengan emosi atau pengendalian diri sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa yang taat memenuhi panggilan Tuhan, sehingga ketika dia naik ke atas gunung Sinai, dikatakan bahwa dia ditutupi awan, tanda kemuliaan Tuhan yang menyelimuti dia selama 6 hari. Dan saat ditutupi awan, apa yang dialami oleh Musa? Dia bersama dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia diperlengkapi oleh Tuhan, dia dibentuk dalam kemuliaannya oleh Tuhan. Lalu kemudian pada hari yang ke-7 dia dipanggil dari tengah-tengah awan. Musa menerima hukum dan perintah dari Tuhan dengan tujuan untuk diajarkan bagi umat Israel agar mereka berjalan pada jalan yang benar, agar mereka menapaki kemuliaan Tuhan, agar hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Di kuanaya tuto Israel lolang lan kamalabiran na puang matua. Sama halnya dengan kita semua, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita atau yang kita baca langsung dari Alkitab, dimaksudkan supaya kita itu berjalan menapaki jalannya Tuhan, bukan jalannya dunia, bukan jalannya kita. Sehingga kalau demikian menjadi pertanyaan bagi kita sebagai warga gereja zaman sekarang ini, sudahkah kita menapaki kemuliaan Tuhan? Lalan nasyang mereka puang matua tu taulah. Tangya siara kalalan sengak bangamu tu taulah. Tangya siara kapak porian tabamu tu taikuti. Ya. Apakah kita sudah menapaki jalan Tuhan? Anak-anak kita yang sementara mengenyam pendidikan sekarang ini, tentu dengan harapan kita orang tua supaya dia sukses. Tapi bukan hanya sukses secara intelektual, tapi bagaimana dengan karakternya? Puncak kemuliaan Tuhan adalah di dalam Yesus Kristus yang telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi dia telah bangkit menyatakan kemenangannya. Dengan kemenangan itu dia menyatakan bahwa dialah yang maha mulia. Memang di dunia ini banyak yang mulia. Penginjil Lukas mengatakan dalam Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia, ada manusia yang mulia, ada orang yang memang terhormat khusus.
Tapi yang maha mulia hanya satu, itulah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena dialah yang telah bertarung, berjuang, memperjuangkan kita semua, yang telah dikuasai oleh dosa. Dia rela mati oleh karena cinta kasihnya, namun dia telah bangkit kembali, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kemenangannya, dan itu menjadi kemenangan bagi kita semua, menjadi sukacita bagi kita semua. Sehingga wajarlah dan sepatutnya lah kalau kita selalu mengikuti jalannya Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan tidak perlu lagi diambilkan oleh Musa di Gunung Sinai atau di Gunung Sopai atau di Gunung Sesean. Tetapi firman Tuhan itu telah dekat dengan kita, sudah ada dalam hati kita, sudah ada di antara kita. Bahkan penginjil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita sekalian. Yohanes 1 ayat 14. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggal sekarang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang pada jalan kita dan suluh dalam seluruh langkah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ibadah kita pada saat ini, kita akan merayakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengorbankan dirinya, sehingga kita mau mengenang dan mensyukuri melalui perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita bertanya dan bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menapaki jalan Tuhan? Lolang siami ki rakalumingka. Situru Pak Poreanna puang matua. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara, ada begitu banyak godaan yang diperhadapkan kepada kita sekalian. Godaan bagi kita sebagai orang tua, godaan bagi kita sebagai kakek nenek, godaan bagi kita sebagai pemuda dan pemudi, godaan bagi kita sebagai anak-anak. Dan dengan godaan itu, kalau kita tergoda, kalau kita dikuasai, maka membuat kita tidak berjalan menapaki jalan Tuhan, tapi kita berjalan pada jalan yang salah, jalan yang menuju kepada kehancuran, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang datang kepada kita. Dan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu, sebagai sebuah arak-arakan, mari kita melewati jalan yang satu. Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah Firman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu Dia mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu yaitu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung dosa dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri dalam mengaku penebus kami, dalam memandang kepadamu dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Akan dimulai dari lantai 2. Dengan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda dan anak-anak kita sekolah minggu, kita semua adalah saudara bersaudara di dalam Yesus Kristus. Di depan kita segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk selalu menjadi peringatan akan aku. Karena itu saudara-saudara, ambillah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari dalam cawan ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita semua mengambil bahagian dalam perjamuan kudus,
Di sini sudah disiapkan pengganti atau simbol daripada darah Tuhan Yesus dengan anggur dan anggur untuk anak-anak. Itu adalah simbol, dan roti adalah simbol daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sementara kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, diiringi dengan pujian dari Kantoria. Silakan.
sembahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Saudara-saudara, anak-anakku semua, kita semua yang adalah saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya
rumah dan ada seorang bapak sampai menangis. Nakomi Pak Pendeta, yari keluar gereja karena anakku. Rupanya dikasih tahu oleh guru sekolah minggunya bahwa kalau tidak ada orang tuanya nanti didampingi oleh guru sekolah minggu atau majelis gereja. Tapi kalau masih ada orang tuanya supaya ada datang. Lalu kemudian sang anak ini katakan kepada bapaknya, "Bapak, kalau kamu tidak ke gereja, saya juga tidak mau ke gereja." Akhirnya mulai pada saat itu bapaknya mulai datang di gereja. Mungkin yang bersangkutan ada di tengah-tengah kita, yari kupo KDT itu karena sangat positif bahwa dengan perjamuan kudus versi setelah sidang Sinode Am yang ke-25 itu sangat banyak dampaknya bagi kita Gereja Toraja. Lebih 20 tahun digumuli dalam Gereja Toraja, lalu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Kristus berkorban bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Sekalipun mereka masih anak-anak, tapi tanggung jawab kita orang tua mendampingi anak kita melalui para orang tua, guru-guru sekolah minggu dan majelis gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, demikian pun juga Tuhan terus menyayangi kita sekalian. Sebab itu mulutku dan hatiku akan terus memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau terus melindungi, menjaga kami anak-anak-Mu, karena kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 2 ayat 8, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu." Kunaikkan lagu yang merdu, Mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta.
serta segala kehidupan. Sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakendek nanangan balo siapa pudianku, belana papa dadimi tu saka sayana, mintuna tumi padadi lendu maelona, pabutu kamau parang lagu angge mariti, lombok untuk masih atasi siang pintu katoa, nang sunun sia malati tupaka masemi, sipatu makan obuang makure sumaga. Ulang dari ayat 1. Ku naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah dan lautan serta segala keindahan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakendek nanan yang belo siapa pudianku, belana papa dadimi tu saka sailanda, mintuna tumi padari lendu maelona, pabutu kamau parang yaklangge mariki, lombok untuk masih atasi selamin tuku katoa, nang sundun sia malati tupaka masemi, sipatu mokan opuang makure sumaga. Disilakan kelompok musik memasak acoustic voice.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis juga kami hormati yang dikasih dalam Tuhan, dan seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat. Kami dari kelompok paduan suara Mamasa Acoustic Voice adalah kelompok paduan suara yang punya visi misi adalah pelayanan, seperti yang kami lakukan, salah satu yang kami lakukan saat ini. Dan kami terdiri dari beberapa denominasi gereja yang bergabung, dan kelompok kami saat ini mengadakan penjualan di luar gereja dalam rangka pencarian dana pelayanan kami, di mana pada bulan Desember kami akan berencana melakukan pelayanan kasih, yaitu mengunjungi saudara-saudara, orang tua jompo, dan keluarga yang tidak mampu. Kami kunjungi dalam pelayanan kasih agar mereka juga bisa merasakan atau merayakan sukacita Natal bersama kita. Saya kira ini dari kami. Terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji Tuhan.
Ya, ada penguangan natura. Setelah penguangan natura, doa syafaat. Setelah doa syafaat, dan pelading kusi yang memasa adik metri nanti nyanyi ya solo. Setelah ini, kalau dia tidak pintar lagi menyanyi, ya nanti diganti yang lain dari bawah. Jadi setelah doa syafaat, solo ya adik metri nanti ya. Ya, setelah doa syafaat nanti. Ya, Bapak Ibu, ada persembahan natura dari jemaat yang akan kita bawakan bersama. Lau 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Durian. Ya, durian, ada juga durian. Durian kampung. Siapa yang ketawa 100 ya? 100 pisan. 100 dua kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Ya, telur. Ada juga telur bebek. Jadi ini pensiunan Pak Camat kita yang memelihara bebek darat bisa menjadi inspirasi bagi kita. 21 pisan. 100 pisan. 100 penduan, 100 pentalon. Napa sulit ama? Napa sulit ama? 21 pisan. 50 satu kali. 50 dua kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Pak Thomas. Ini ada. Bapak Ibu, ada persembahan anggota jemaat bayi Sarakanna. Dan sangat sehat sahabat pasti melona itu dipersembahkan. Nakua maop yang dilelang juga gereja meromi lobo. Nanti kalau ini di Josia Boko Kucisori 500 satu kali. 600 satu kali. Ya, laki pasti melona tuh Pak Ben kan anggota jemaat ke persembahan. 600 satu kali, 600 dua kali, 600 tiga kali. Demo kandangan nagarkan nih Pak Pendeta. Kursemangat tuh persembahan mi, laku tuh presiden natura, siala kita yang sudah menguangkan. Tuhan memberkati persembahan kita sekalian. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat cinta kasih-Mu bagi kami semua. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya terus menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam seluruh kehidupan kami. Semua yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tubuh dan jiwa kami terus persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Semua yang hadir dalam ibadah ini, yang mengikuti ibadah secara live streaming, Tuhan menolong memberkati kami semua, supaya kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu selalu menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga,
Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, supaya mereka semua selalu terjaga, terpelihara dalam tangan Tuhan, khususnya mereka yang tidak mampu lagi datang ke gereja pada saat ini. Mariana Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Francis Kadara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Esther Mangallo, Ibu Ruth Rante, Ibu Puntu, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Yulianti Palamba, Bapak Yohanes Takke, Ibu Paulina Sanda, dan semua orang tua kami yang masih memungkinkan untuk datang beribadah pada saat ini. Berkati mereka dalam menjalani hidup dan masa tuanya, supaya semuanya dapat dijalani dalam tuntunan Tuhan. Kepada jemaat-Mu, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara sakit, sementara dirawat di rumah, Bapak Yohanes LS Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Bapak Diaken John Duma Palulungan, Ibu Elma Parangan, Bapak A Tasinan, Ibu Yohana Mangiwa, Ibu Lili Parung, Bapak Georgius Biu, dan mungkin masih ada orang tua kami, saudara-saudara kami yang sakit. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa bagi kekasih kami yang sementara berduka, keluarga almarhumah Nengsi Sesa Paremasa, keluarga Herlina Tandililing yang berduka atas meninggalnya ipar di Kendari, dan keluarga-keluarga kami yang mengalami berbagai kedukaan karena berbagai hal. Kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepao, majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, semua pengerja gereja dalam mengangkat tugas pelayanan. Tuhan menolong, memberkati kami semua, supaya kami tetap berjalan bersama untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bertumbuh dalam rahmat cinta kasih sayang-Mu. Berkati anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dengan sehat, yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan. Tuhan menolong, supaya boleh mereka berhasilan karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi para duda, para janda, anak yatim piatu dan terlantar. Engkau Tuhan menolong dan mengasihi mereka. Tugas pelayanan kami sepekan ke depan ini, tugas pekerjaan masing-masing kami, Tuhan kiranya menolong kami, mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kesehatan yang baik, mengaruniakan semangat, supaya kami boleh lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, kelompok paduan suara dari Mamasa, yang boleh hadir menikmati kebersamaan dengan jemaat-Mu di sini. Bahkan mereka diperkenankan mempersembahkan pujian. Berkati mereka Tuhan, supaya dalam pelayanan yang mereka emban boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Rangkaian kegiatan yang mereka lakukan di Toraja, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, supaya semuanya dapat dilangsungkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia, sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Khususnya pada hari ini 15 Februari, Alpius Rizal Sapan, Dionisius Rante Pangloli, Gladys Febrianti Kaya, Ocean Saruran Tap, Tendrik Sanda Limbong, Tuti Pali, Valencia Putri Mariska, Feni Serba Sanda, Mikael Trido Ratung, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, supaya mereka
menyadari bahwa pertambahan usia hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan bersama. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, khususnya pemerintah Toraja Utara, dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi masyarakat. Kiranya semuanya dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, bagaimana Solo? Siap, oke. Silakan Ibu Metri. Ya, kalau tidak jadi menyanyi, saya yang menyanyi, tapi jadi ya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu.
berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ya, terima kasih untuk semua persembahan pujian yang telah dinaikkan kepada Tuhan. Kiranya terus menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah kamu dengan penuh sukacita, sebab kita telah melihat kemuliaan Tuhan melalui firman, melalui pujian dan persekutuan hari ini. Namun kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati di puncak gunung pengalaman rohani, melainkan untuk dibawa turun ke lembah kehidupan sehari-hari dengan semangat yang baru menjadi saksi Kristus yang memancarkan terang kemuliaannya melalui kasih, keadilan, dan kesetiaan hidup kita. Ya, saya siap menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai nyanyian syukur kita, kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada
hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun lama dan penaniaya, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Segenap majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan kembalilah dengan penuh damai dan sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doa. Hidup memancarkan